baik, alhamdulillah ya Ibu Sofi ya. Iya Bu. Sangat bagus barusan pembelajaran tentang sistem pencernaan ya. Jadi saya lihat Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang menurut Ibu sudah baik dari pembelajaran kali ini? Untuk pembelajaran mungkin yang sudah baiknya anak-anak menjadi lebih ceria mungkin Bu ya. Karena di sini saya ingin anak-anak itu bisa bernyanyi dan juga belajar gitu. Agar belajar itu tidak hanya membaca buku saja gitu. Untuk itu kan agak sedikit monoton. Jadi saya masukkan permainan, kemudian nyanyian begitu Bu. Tadi model pembelajarannya apa Ibu? Model pembelajarannya itu tentang cooperative learning. Cooperative learning. Iya. Menurut Ibu, apa yang perlu dikembangkan lagi supaya pembelajaran berikutnya tidak monoton, lebih bervariatif lagi? Nah, untuk kedepannya mungkin saya ganti lagi model pembelajaran yang mungkin bisa ke problem based learning agar anak-anak bisa memecahkan dulu permasalahan. Begitu nanti saya kasih video, nanti apa saja gitu, bagaimana misalnya untuk tindak lanjut berikutnya ya Bu, materi berikutnya gitu. Tadi kan Ibu saya lihat tujuan pembelajaran tersampaikan ya ke anak didik. Saya mau bertanya, Ibu mengaitkan nggak dengan materi sebelumnya? Iya, harusnya seperti itu ya Bu. Nah tadi ada sedikit lupa, harusnya sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai pembelajaran pada mulut gitu. Nah kalau sekarang ke organ pencernaannya gitu. Oh ya tadi kelewat ya? Iya maaf Bu. Iya jadi harusnya dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Iya. Relevansi pembelajaran kali ini dengan kehidupan sehari-hari Mbak tersampaikan ya? Insya Allah tersampaikan. Tadi ada penegasan bahwa kita harus bisa menjaga pencernaan melalui jajan-jajanan yang sehat, makanan yang dimakan juga harus bergizi gitu. Harus bergizi, iya baik. Selanjutnya, rencana selanjutnya tadi kan Ibu bisa jadi apa tadi sekarang kan cooperative learning. Iya. Nanti bisa jadi problem based learning atau project based learning mungkin nanti membuat organ pernapasannya. Setelah ini masih organ pencernaan minggu besok. Iya masih. Kebetulan pelajaran IPAS itu kan 1 minggu 2 kali Bu. Iya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya masih tentang sistem pencernaan. Ya. Ibu akan ganti modelnya ya? Iya. Iya, baik. Terus tadi Ibu asesmen ke anaknya seperti apa yang Ibu lakukan? Asesmennya di sini saya melakukan tanya jawab, kemudian tanya jawab dan juga tadi saya berikan gambar agar anak-anak bisa mengisi Bu mana yang termasuk mulut, kerongkongan begitu. Kemudian diberikan lembar kerja setiap kelompok dan juga individu gitu. Iya, baik. Nah, selama observasi tadi saya fokus ke 3 kategori ya Bu ya. Yang pertama bagaimana cara Ibu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Kategori kedua, tadi saya melihat bagaimana Ibu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Dan yang ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik ya. Nah, untuk observasi yang pertama, fokus saya tadi melihat bagaimana Ibu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman ya. Tadi di sini saya lihat sudah bagus ya. Ibu sudah melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid, dan tujuan pembelajaran sosial emosional. Jadi ini perlu dipertahankan hal yang baiknya. Baik Bu. Terus penggunaan komunikasi positif juga saya lihat tadi ada komunikasi timbal balik antara ibu sama anak. Berarti antara murid dengan guru ada interaksi. Dan juga saya lihat Ibu tadi memberikan kesempatan ya kepada murid untuk saling berinteraksi di kerja kelompok ya. Iya. Oke, dan harusnya emang seperti itu supaya anak terlibat langsung. Terus tadi untuk pemberian
empatik. Guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid. Tadi saya lihat sudah Ibu berupaya untuk mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh murid. Tapi yang saya nilai di sini Ibu baru berhasil melakukannya pada sedikit murid, belum ke keseluruhan. Iya. Oh iya, Bu. Penerapan disiplin. Dalam hal ini Ibu memposisikan diri Ibu sebagai apa? Apa sebagai penghukum, teman, pemantau, atau monitor atau manajer? Saya memposisikan diri saya sebagai teman, Sebagai dan teman. juga manajer. Tentu teman, saya harus bisa menjadi teman anak-anak seperti tadi ikut bernyanyi seperti itu. Kemudian dalam manajer saya harus bisa mengkondisikan anak-anak pembelajaran ke arah mana begitu, Bu. Bagaimana cara Ibu tadi memberikan motivasi supaya anak tumbuh keinginan untuk belajar? Tadi mungkin yang saya berikan motivasinya memberi tepuk tangan ketika anak berhasil maju ke depan. Itu kan menjadi agar anak-anak menjadi lebih percaya diri, dan juga saya berikan tepuk anak hebat gitu, Bu. Karena di sini semua hebat gitu. Saya hebat, kamu hebat, dan kita semua hebat. Itu mungkin, Bu, yang saya berikan kepada anak-anak. Ya, oke. Itu observasi pertama ya. Observasi kedua, saya juga melihat tadi tentang bagaimana cara Ibu memandu PBM yang efektif. Tadi Ibu menyampaikan tujuan, oke. Guru menghubungkan materi pembelajaran sebelumnya, tadi itu agak kelewat ya. Iya. Ya, guru menyampaikan relevansi tujuan atau materi dengan kehidupan sehari-hari. Tadi kan jajanan katanya ya, dan sebagainya. Oke, itu disampaikan. Terus guru menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan, itu tersebut. Hanya satu poin aja di bagian ke-1, pada pembukaan itu Ibu tidak menghubungkan materi sebelumnya aja ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kedepannya berarti untuk pertemuan setelah ini harus dihubungkan. Iya, Bu, untuk mengaitkan materi sebelumnya ya. Terus muatan sosio-emosional dalam aktivitas pembelajaran ini juga sudah nampak ya. Ada KSE di sana, ada tahap pembukaan yang hangat, tahap inti melibatkan anak dan cukup menarik dan menantang ya. Tadi ada bola gitu ya, yang pakai nyanyian. Jadi untuk yang muatan sosial emosional dan aktivitas belajar udah adalah. Nah, terus selanjutnya bagaimana Ibu memberikan scaffolding untuk membantu murid yang mengalami kesulitan dalam belajar tadi, Bu? Iya, Bu, biasanya kalau ada murid yang kesulitan, biasanya di sini saya melakukan bimbingan khusus lagi, dimana kan kalau misalnya secara umum itu kadang-kadang anak tidak terbuka ya, Bu. Apakah paham? Paham. Nah, tapi biasanya kan nanti ada lembar peserta didik yang sendiri-sendiri ya, Bu, tugas mandiri. Nah, nanti saya lihat kalau misalnya ada anak yang hasilnya kurang memuaskan atau masih kurang nilainya, biasanya saya melakukan bimbingan secara khusus gitu. Ditanya aja anaknya langsung gitu. Apa yang masih belum dipahami, mungkin nanti saya beri penjelasan lagi gitu. Iya. Penggunaan strategi pembelajaran tadi supaya anak terlibat aktif sepanjang pembelajaran. Strateginya menggunakan tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, dan juga presentasi. Ya. Iya, ada. Iya. Ibu menyampaikan kesimpulan tadi ya? Iya, menyampaikan kesimpulan. Apakah Ibu melibatkan anak untuk menyimpulkan itu? Iya, tadi yang bersama-sama, Bu, kita simpulkan pembelajaran hari ini apa saja organ pencernaan. Baik, observasi yang ketiga ya, Bu. Tadi di sini ada bagaimana guru melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Oke, ada dua hal nih. Satu ada asesmen, yang kedua pemberian umpan balik. Bisa diterangkan, Ibu? Nah, untuk asesmen tadi saya memberikan lembar kerja ya, Bu, kepada peserta didik secara berkelompok dan juga mandiri, dan juga saya berikan sedikit permainan, itu kan bisa dimasukkan ke dalam asesmen gitu, karena anak-anak menjawab soal-soal yang diberikan. Dan umpan baliknya tentu di sini saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh anak gitu, agar anak itu menjadi lebih bersemangat dan juga percaya diri gitu, Bu. Baik, di akhir silahkan Ibu lakukan refleksi diri hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengungkapkan refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan hari ini. Perasaan saya mungkin di sini alhamdulillah senang karena bisa didampingi oleh ibu pengajar praktik, dan juga agak sedikit deg-degan karena baru pertama kali ya, Bu, dilihat mengajar oleh ibu.
Tapi secara keseluruhan pada saat pembelajaran, alhamdulillah semua pembelajaran atau tahapan-tahapan yang saya persiapkan dalam RPP itu terencana dan sudah tersampaikan kepada anak-anak. Tapi mungkin kekurangannya masih ada anak-anak yang sedikit malu-malu atau kurang terlibat aktif secara keseluruhan. Iya. Juga mungkin saya akan berikan bimbingan secara khusus untuk anak-anak yang masih belum memahami. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu yang telah mengamati proses pembelajaran saya. Mohon maaf ya, Bu, jika banyak kesalahan dalam mengajar. Oke, Ibu Sofi, sudah selesai saya melihat Ibu tampil. Tadi juga ada pra-observasinya ada, pasca observasinya juga ada. Berarti sudah selesai Alhamdulillah. untuk pendampingan individu Yang keempat ini. Berarti ya Berarti selesai. keempat. Baru 4. Ya, mudah-mudahan Ibu tetap sehat, tetap Amin, bahagia. Ibu juga ya. Semoga Nanti hari Sabtu ya kita insya Allah bertemu Loka di Karya. acara Loka Karya keempat, dan titip nanti ketika Loka Ibu juga harus aktif. Kalau punya ide, gagasan, pendapat, apapun silahkan ungkapkan. Baik. Karena keaktifan juga itu salah satu poin yang bisa membantu Ibu. Ya, nanti akan saya kasih tahu nilai pretest dan posttest Ibu setelah ini. Ya, Bu. Baik Ibu Sofi, terima kasih. Terima kasih juga Assalamualaikum. Ibu.